Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman level 4. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Oke teman-teman, setelah teman-teman melaksanakan penilaian di hari Selasa kemarin, kali ini materinya akan baru nih teman-teman. Kira-kira materinya tentang apa ya? Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yuk saksikan video bersama Bu Saadah kali ini. Sebelum kita masuk ke pelajaran, teman-teman, Bu Saadah ingin menyampaikan beberapa kesepakatan nih. Kesepakatan yang pertama, niatkan belajar karena Allah. Yang kedua, fokus dan tertib. Yang ketiga, pantang menyerah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jika teman-teman sudah menonton video, silahkan teman-teman tidak menonton video di YouTube ya. Dan teman-teman bisa langsung menyelesaikan tantangan dari Bu Saadah. Oke teman-teman, tadi Bu Saadah sudah memberikan beberapa kesepakatan selama pembelajaran. Sesudah kesepakatan, kita akan alfazon teman-teman. Kali ini kita akan bermain mencari kata. Oke teman-teman, di sini Bu Saadah akan menampilkan gambarnya. Silahkan teman-teman cari kata-kata sesuai gambar yang sudah Bu Saadah tampilkan. Teman-teman, di sini sudah ada 5 hewan ya. Di sini ada singa, kanguru, kelinci, domba, dan unta. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah bisa mencari kata-katanya? Oke, pasti teman-teman sudah menjawab dengan benar semua ya. Barakallah teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya Bu Saadah akan membahas materi. Yang pertama, materinya yang akan dibahas adalah gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang mendasari pada suatu bacaan atau teks nih teman-teman. Nah, teman-teman, untuk menentukan gagasan pokok, teman-teman harus memperhatikan 2 hal berikut ini. Yang pertama, teman-teman temukan dulu ide utama dalam setiap paragraf, lalu dirangkum menjadi satu dan ambil kesimpulan. Yang kedua, teman-teman baca dan cermati pada setiap paragraf, lalu ambil kesimpulan. Oke teman-teman, jadi ada 2 hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam menentukan gagasan pokok. Cara yang kedua lebih diminati karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun, kalau teman-teman ingin yang lebih akurat, teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama. Adapun ciri-ciri gagasan pokok yaitu yang pertama bersifat lebih umum daripada kalimat yang lainnya. Yang kedua, biasanya terletak di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat yang lainnya dihilangkan. Oke teman-teman, sebelum Bu Saadah memberikan contoh teks, Bu Saadah juga akan menjelaskan pengertian dari gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Ciri-ciri dari gagasan pendukung, yang pertama, biasanya lebih khusus daripada kalimat yang lainnya. Yang kedua, tidak bisa berdiri sendiri apabila kalimat yang lain dihilangkan. Dan yang ketiga, biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Oke, teman-teman. Dalam sebuah paragraf maupun teks, kalimat harus memiliki hubungan. Hubungan tersebut sesuai dengan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, agar memudahkan pembaca untuk mengerti maksud dari teks yang diberikan. Yuk teman-teman, kita perhatikan teks cerita berikut ini. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah.
Kekayaan alam itu adalah kekayaan alam yang bersumber dari laut, darat, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari laut adalah ikan, rumput laut, dan mutiara. Sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari darat adalah hasil-hasil dari hutan. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi adalah minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Nah, teman-teman, mana yang merupakan gagasan pokok dari teks tersebut, teman-teman? Oke, gagasan pokoknya itu terdapat di kalimat pertama ya, teman-teman, di awal paragraf. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Sedangkan untuk gagasan pendukung terdapat di kalimat sesudah gagasan pokok, teman-teman, yang sudah Bu Saada berikan garis berwarna biru. Setelah ini, Bu Saada akan memberikan satu contoh lagi untuk gagasan pokok yang berada di awal paragraf dan di akhir paragraf, beserta dengan gagasan pendukungnya. Nah, di sini sudah ada 2 paragraf nih, teman-teman. Jadi, untuk di paragraf pertama, itu gagasan pokok terdapat di awal paragraf. Yang pandemi COVID-19 di Indonesia menyadarkan banyak orang tentang pentingnya berolahraga untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Sedangkan untuk gagasan pendukung terdapat di kalimat sesudah gagasan pokok, yaitu kalimat kedua dan kalimat ketiga, yang sudah Bu Saada tandai dengan garis berwarna biru. Nah, selanjutnya untuk paragraf kedua, gagasan pokok terletak di akhir paragraf, yaitu itulah dampak positif dari bersepeda jika dilakukan secara rutin bagi kesehatan tubuh. Sedangkan untuk gagasan pendukung terdapat di kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang sudah Bu Saada garisi dengan berwarna biru. Setelah Bu Saada memaparkan pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung serta contoh-contohnya, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman memahaminya? Insya Allah teman-teman paham ya. Oke teman-teman, kali ini penugasannya berada di lembar kerja Fun Project di aktivitas ke-20. Teman-teman silahkan mengikuti instruksi yang telah diberikan. Setelah teman-teman selesai mengerjakan, silahkan teman-teman minta bantuan ayah bunda untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto dan upload ke Google Classroom ya teman-teman. Alhamdulillah, hari ini seru sekali ya pembelajaran kita teman-teman. Oke, jadi cukup sekian dari Bu Saada. Semoga teman-teman terus bersemangat belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Bu Saada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.